Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Melia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 200906500001. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Korupsi yang Tak Berujung. Apa itu korupsi? Sepertinya kita semua, bahkan teman-teman yang menonton ini pasti sudah tahu apa itu korupsi. Bahkan kita sebagai warga Indonesia sudah seringkali mendengar ataupun membaca berita tersebut di berbagai media. Korupsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Korupsi merupakan berita yang secara terus-menerus ada dan bahkan menjadi permasalahan yang pelik di negara kita. Umumnya, korupsi dilakukan oleh para pejabat. Namun meskipun tiap tahun ada yang tertangkap, namun ini tidak menimbulkan efek jerah sama sekali. Pastinya akan ada saja calon oknum baru yang akan melakukan tindak kejahatan tersebut. Apakah hukumannya ringan? Membuat kasus korupsi di Indonesia terus saja meningkat dan tidak mengenal efek jerah. Bahkan kasus korupsi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Hukuman untuk koruptor di Indonesia malahan terbilang cukup ringan jika dibanding dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, jika seseorang tertangkap sebagai koruptor, mereka masih mampu untuk menampilkan senyum cerah mereka ke hadapan publik. Senyum yang tanpa ada sedikit pun rasa bersalah ataupun rasa malu. Sungguh sangat jauh berbeda dengan koruptor di luar negeri sana. Mereka bahkan sudah tidak bisa menampilkan wajahnya ke hadapan publik. Bahkan beberapa dari mereka bunuh diri karena saking malunya karena tindakan mereka sendiri. Di sini saya punya data ASEAN Corruption Perception Index tahun 2020. Di sini Indonesia berada di bawah dari Malaysia dan Timur Leste. Malaysia sendiri sebagai negara tetangga kita menerapkan hukuman gantung untuk para koruptornya. Jelas jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, jika seseorang tertangkap korupsi, mereka biasanya hanya dihukum penahanan. Dan itu pun mereka masih bisa mengusahakan untuk mendapat pengurangan masa tahanan. Sungguh sangat ironis sekali. Apalagi hukum di Indonesia tidak tegas dalam menangani tindak pidana, tindak pelanggaran hukum. Sepertinya hukum di Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah pelanggaran dan karenanya tidak bisa membuat efek jerah untuk oknum-oknumnya. Penyebab utama korupsi adalah adanya sifat ketamakan dalam diri manusia. Umumnya pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak, namun karena adanya sifat tamak dan rakus dalam diri manusia membuat mereka memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Adanya perilaku materialistik, konsumtif, dan mendewakan materi ini menjadi hal pemicu dan melatar belakangi tindakan tersebut. Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi. Dia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat tidak pernah merasa puas atas apa yang diperolehnya dan secara terus-menerus akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ini sejalan dengan James Buchanan dalam teori pilihan publik yang menyatakan bahwa konsep manusia ekonomi, Homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya sendiri. Faktor luar
yang bisa membuka kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu contoh dalam aspek ekonomi ketika seseorang tersebut merasa bahwa pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu dalam aspek politis itu karena adanya kepentingan politik dan bagaimana seseorang meraih dan mempertahankan jabatannya atau kekuasaannya. Dalam aspek organisasi yaitu karena seseorang kurang mendapat contoh keteladanan kepemimpinan dan tidak adanya budaya organisasi yang benar. Sikap masyarakat Indonesia ketika merespon adanya berita kasus korupsi, mereka pastinya saat itu akan merasa kesal, bahkan beberapa dari mereka mungkin saja mengutuk sang pelaku, dan mereka mungkin berpikir bahwa yang dirugikan dari kasus korupsi adalah negara, padahal sebenarnya mereka lah yang menjadi korban utama dari pelaku korupsi ini. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang paling utama adalah bagaimana cara agar membentuk generasi muda yang anti korup, teladan, jujur, dan disiplin serta lainnya. Namun, kadangkala diri seseorang goyah karena adanya faktor dari luar, faktor eksternal, yaitu seperti adanya kesempatan atau adanya hasutan dan bujukan dari orang lain, lingkungan kerja yang kurang sehat, dan lain-lainnya. Jadi, apakah mungkin korupsi di Indonesia yang sudah mengakar di mana-mana ini bisa diberantas hingga ke akar-akarnya, sehingga membuat negara kita terbebas dari korupsi? Kedengarannya sangat mustahil ya, cukup mustahil, sangat disayangkan, padahal negara kita, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Jika saja bisa dikelola dengan baik, saya yakin negara kita bisa lebih baik, setidaknya bisa mengurangi kemiskinan masyarakatnya. Lantas bagaimana cara untuk menciptakan efek jerah terhadap para pelaku? Seharusnya peraturan-peraturan terkait penanganan tindak pidana korupsi bisa dipertajam, diperkeras agar bisa menciptakan efek jerah, sehingga orang-orang bisa menghindari tindakan tersebut. ICW atau Indonesian Corruption Watch beranggapan bahwa untuk menciptakan efek jerah, seharusnya para koruptor diberikan hukuman kombinasi, yaitu hukuman penjara seumur hidup dan pemiskinan orang yang terkait. Untuk hukuman mati sendiri tidak disarankan karena akan bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Yang harus lebih diperhatikan juga yaitu bagaimana penegak hukum bisa lebih tegas lagi dalam menindak orang-orang yang telah melakukan kejahatan tersebut. Pemerintah juga sebaiknya harus lebih mendorong KPK agar bisa berbuat lebih berani dan lebih tegas dalam membongkar tuntas praktik korupsi. Pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan juga seharusnya bisa menindak jika ada anggota dalam institusinya yang terindikasi melakukan korupsi. Apabila pemerintah sudah bisa melakukan upaya-upaya tersebut, saya yakin ada kemungkinan untuk mengurangi korupsi. Namun jika sebaliknya, maka tidak ada harapan lagi untuk negara kita bisa terbebas dari korupsi. Baik, itulah tadi presentasi dari esai yang telah saya buat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.